Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Silva Nadianti. Nah, pada materi kali ini yaitu create, view, and edit files. Untuk cakupan materinya diantaranya ada std in, ada std out, lalu ada std r. Yang kedua ada pengenalan Vim, yang ketiga edit file dengan Vim, yang keempat edit file dengan Nano, yang kelima perintah more dan less, lalu yang keenam perintah head dan tail. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada std in, std out, dan stdr. Nah, untuk std in yaitu singkatan dari standar input, lalu std out adalah standar output, dan stdr itu adalah standar error. Nah, ketika kita memasukkan perintah atau input, itu disebutnya std in. Lalu dari input akan diproses oleh si Linux-nya, lalu keluar output. Nah, outputnya itu disebut std out. Jika hasilnya error atau hasil dari inputnya error, itu disebutnya stdr. Nah, untuk std out dan stdr akan ditampilkan di terminal. Lalu di sini saya akan coba mempraktekkan menyimpan hasil std out dan stdr di sebuah file. Saya masuk ke Debian-nya. Di sini saya sudah login dan masuk ke terminal. Nah, di sini untuk standar inputnya yaitu ada ls. Dan ini untuk outputnya ya teman-teman. Nah, itu untuk yang std in dan std out. Nah, untuk yang stdr nya saya akan coba. Di sini kan nggak ada dir x. Nah, saya akan coba ls dir x. Nah, ini output dari input ls dir x itu error, atau si directory x ini tidak ada. Makanya untuk hasilnya itu jadi error. Nah, di sini teman-teman kalau memasukkan hasil-hasil ini, teman-teman bisa masukkan perintah ls kurang dari output .txt. Nah, teman-teman bisa masukkan perintah ini. Misalnya saya akan memasukkan hasil dari perintah ls. Nah, saya langsung enter saja. Nah, di sini tidak keluar untuk hasil dari CLS-nya dikarenakan saya menambahkan perintah ini, jadinya langsung disimpan ke file output.txt. Nah, saya akan cek menggunakan perintah get output.txt. Enter. Nah, di sini ketika saya cek itu sudah masuk ke filenya, jadi nggak ditampilkan cara gini lagi. Jadi untuk tampilan itu sudah berada di dalam file output.txt. Lalu teman-teman kalau mau lebih detailnya lagi, teman-teman bisa tambahkan ls min r, lalu kurang dari output.txt. Lalu saya get output.txt. Nah, ini untuk lebih detailnya. Nah, teman-teman, di sini untuk output sebelumnya itu yang ls saja itu jadi hilang karena ditimpa oleh output yang baru, yaitu yang ada min r-nya. Nah, karena tanda lebih dari itu akan menimpa
output sebelumnya, jadi akan diganti dengan output yang baru seperti itu. Nah, jika teman-teman mau menambah output tanpa menghapus output sebelumnya, bisa masukkan perintah tambahan dengan simbol kurang lebihnya itu jadi ada 2. Nah, misalnya di sini ls min r dir d output .txt. Nah, ini untuk input pertama. Lalu untuk input keduanya yaitu ls min l. Nah, ininya 2 kali, tanda kurang lebihnya 2 kali, agar si hasil dari input ini itu enggak ketimpa sama yang input yang baru, yang ini. Lalu kita cek chat output.txt. Nah, maka untuk hasil output dari input pertama itu tidak akan ditimpa oleh hasil output dari input kedua. Nah, itu untuk input dan output. Sekarang bagian yang errornya. Nah, untuk memasukkan error, perintahnya itu berbeda dengan perintah memasukkan output ke file. Misalnya itu errornya ls dir x. Nah, seperti ini. Nah, untuk memasukkan hasil dari error yang ini, teman-teman bisa masukkan perintah ls dir x 2 lebih dari error .txt. Nah, seperti ini. Nah, kenapa yang error itu menggunakan 2? Karena indeksnya itu 2 ini. Jadi untuk yang input itu 0, output 1, dan yang error itu 2. Jadinya untuk yang perintahnya itu 2. Lalu di sini saya akan cek itu chat. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Nah, di sini untuk hasil error yang ini sudah tersimpan di file yang error.txt ini. Lalu jika teman-teman mau menambah hasil error tanpa menimpa hasil error sebelumnya, sama seperti yang output, yaitu menambahkan tanda lebih darinya itu 2 kali. Jadinya ls, misalnya ls dir y 2 kurang lebih 2 kali error.txt. Saya akan cek. Nah, ini jadinya ada 2 ya teman-teman. Jadi untuk hasil dari error yang pertama, dari input yang pertama ini, yang dir x itu tidak tertimpa oleh yang hasil yang dir y yang baru saja dimasukkan inputnya. Lalu jika teman-teman tidak mau menampilkan hasil dari error di terminal atau di file, itu caranya teman-teman tinggal masukkan perintah ls, misalnya dir n 2 lebih dari /dev /null. Nah, saya akan cek. Nah, ini tidak ada karena output atau hasil errornya itu tidak ditampilkan dan tidak disimpan.
Nah, untuk materi yang pertama sudah selesai, lalu lanjut materi yang kedua. Itu ada pengenalan PIM. Nah, untuk PIM itu adalah text editor yang paling umum dijumpai di Linux. Nah, ini untuk gambarannya. Ketika pertama kali masuk ke PIM, by default itu ada di command mode. Nah, di command mode itu tidak bisa mengetik sesuatu atau mengedit sesuatu. Jadi teman-teman kalau mau ngetik atau ngedit itu masuk dulu ke mode insert atau insert mode. Nah, caranya teman-teman bisa klik di keyboard itu I untuk mengedit. Nah, setelah teman-teman selesai mengedit lalu ingin kembali ke command mode, teman-teman bisa klik di keyboard itu tombol escape. Nah, jika file itu ingin disimpan, teman-teman bisa klik titik 2, lalu untuk menyimpannya ketikkan W, dan untuk keluarnya teman-teman bisa ketikkan Q. Jadi ini menyimpan dan keluar. Dan untuk yang visual akan dijelaskan nanti. Nah, di sini saya akan coba praktekkan. Saya clear dulu. Sini saya akan install perintah PM-nya dulu. Itu masukkan perintah apt get install PM. Nah, di sini untuk menginstalnya harus masuk ke root terlebih dahulu, yaitu sudo. Nah, di sini sudah masuk ke root. Lalu masukkan perintahnya lagi. Lalu klik Y. Enter. Nah, untuk yang pengenalan PIM sudah selesai. Lalu yang ketiga itu ada edit file dengan PIM. Nah, di sini teman-teman untuk edit file menggunakan PIM, setelah perintah PIM-nya terinstall, teman-teman bisa kembali ke user biasa. Nah, ini sudah kembali. Lalu kita coba ls dulu. Nah, di sini misalnya saya akan membuat file a.txt. Nah, jika file itu udah ada, maka nanti akan langsung diarahkan ke langsung edit. Jadi tanpa membuat filenya terlebih dahulu, karena si file itu sudah ada. Nah, karena di sini file a.txt itu belum ada, jadinya saya akan membuat sekaligus mengedit file tersebut. Nah, teman-teman bisa masukkan perintah pim a.txt. Nah, di sini sudah masuk ke command mode. Lalu selanjutnya ke insert mode. Klik I. Nah, ini yang di bawah ini jadi berubah menjadi insert yang awalnya itu a.txt. Nah, misalnya saya nulis line 1, line 2, line 3. Nah, kalau mau hapus backspace aja ya teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya udah, lalu teman-teman bisa kembali lagi ke command mode menggunakan escape. Nah, di sini
yang kata insert yang di bawah ini sudah hilang, artinya di sini saya sudah masuk ke comment mode. Nah, lalu kalau mau nyimpan, teman-teman klik titik 2. Nah, lalu untuk menyimpan, teman-teman ketikkan W, dan untuk kembali teman-teman ketikkan Q. Jadi untuk W dan Q ini adalah menyimpan dan keluar. Teman-teman bisa enter aja. Lalu saya akan cek. Nah, untuk a.txt itu udah ada. Lalu dengan cat a.txt. Nah, di sini udah ada ya teman-teman. Untuk isinya itu sudah sesuai dengan yang saya buat tadi, yaitu ada line 1 sampai 3. Lalu saya akan coba edit, misalnya di sini filenya udah ada nih, terus teman-teman mau edit isi filenya. Nah, langsung aja, kurang lebih sama, itu pim, nama filenya a.txt, lalu enter, lalu ke insert, lalu teman-teman tinggal tambahin lagi. Misal saya akan membuatnya lagi jadi line 4, line 5. Nah, lalu kembali ke comment mode, lalu di sini titik 2 WQ. Kita coba. Nah, ini yang tadinya cuma ada sampai 3, sekarang saya sudah edit atau tambahkan jadi ada 1 sampai 5. Lalu kalau teman-teman mau keluar tanpa merubah isinya, teman-teman bisa masukkan perintah, masuk lagi pim a.txt, masuk dulu ke insert. Nah, misalnya di sini saya menghapus line 2 sampai 5 dan yang tersisa itu cuma line 1 aja. Nah, terus perubahan ini tuh gak mau disimpan, jadi mau langsung keluar aja. Teman-teman bisa kembali lagi ke comment mode, escape. Nah, lalu titik 2. Nah, teman-teman di sini langsung aja Q, lalu tambahin tanda seru. Nah, seperti ini. Lalu kita cek lagi. Nah, jadi perubahan yang tadi saya buat, yaitu menghapus dari line 2 sampai line 5 itu tidak tersimpan. Kurang lebih untuk yang edit file dengan pim itu seperti itu. Lalu selanjutnya ada edit file dengan nano. Nah, untuk yang nano ini jadi lebih simpel dari yang pim yang tadi, atau lebih sederhana dari yang tadi. Nah, di sini misalnya saya akan buat, misalnya di sini saya akan buat s.txt menggunakan nano. Jadi untuk yang nano ini sama, kalau filenya itu sudah ada maka akan langsung diedit. Kalau filenya belum ada, berarti di sini saya akan membuat sekaligus mengedit filenya. Nah, lalu masukkan perintah nano, lalu s.txt, enter. Nah, di sini langsung aja. Misalnya saya masukkan s line 1, s line 2, s line 3. Nah, seperti ini. Lalu di bawah ini ada petunjuk, yaitu shortcut apa saja yang bisa digunakan. Dan untuk yang tanda panah ini yang ke atas itu artinya kontrol atau CTRL. Jadi kalau teman-teman mau
keluar itu tinggal Ctrl X aja. Nah, untuk menyimpan ini teman-teman bisa Ctrl X untuk keluar. Lalu ini ada pertanyaan mau di save atau enggak, saya klik Y, itu yes, lalu enter. Nah, di sini saya akan coba cek ls. Nah, ini s.txt file yang tadi saya buat udah ada. Lalu saya get s.txt. Nah, untuk isinya juga sudah sesuai dengan yang saya buat tadi. Itu untuk menambah dan mengedit. Nah, kalau teman-teman mau ngedit lagi, itu tinggal masuk aja lagi nano s.txt. Nah, di sini teman-teman tinggal edit aja. Misal saya akan menambahkan line 4. Nah, di sini misalnya teman-teman mau menyimpan perubahannya tanpa keluar, teman-teman bisa klik Ctrl O lalu enter. Lalu teman-teman bisa exit. Nah, untuk pertanyaan apakah file ini mau disimpan atau tidak ada, dikarenakan file itu sudah disimpan duluan. Nah, saya akan coba cek chat s.txt. Nah, ini untuk line 4 itu sudah tersimpan ya teman-teman. Nah, kurang lebih untuk edit file dengan nano seperti itu. Lalu yang berikutnya ada perintah more dan less. Nah, di sini untuk yang more dan less itu hampir sama dengan yang cat, namun ada sedikit perbedaan. Nah, di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk. Lalu saya akan masukkan perintah cat /var /log /out.log. Nah, di sini kita akan lihat, karena kan ini masih UI, jadinya masih bisa dilihat atas ke bawah seperti ini. Nah, kalau dalam mode CLI itu perintahnya agak berbeda. Nah, untuk mode CLI teman-teman masukkan perintahnya itu more /var /log /out.log. Nah, seperti ini. Enter. Nah, di sini untuk mode CLI itu kalau mau digeser ke atas itu nggak bisa. Nah, untuk melihatnya ke bawah teman-teman bisa klik enter atau tanda panah di keyboard untuk melihat satu page. Nah, ini saya sudah ke page terakhir. Nah, kalau mau keluar teman-teman tekan Q. Nah, sudah keluar. Dan untuk yang more itu memiliki kelemahan untuk yang di CLI ya. Jadi untuk more di CLI itu tidak bisa kembali ke atas. Nah, solusinya teman-teman bisa gunakan less. Jadi less /var /log /out.log seperti ini. Nah, untuk dalam mode CLI ketika teman-teman menggunakan less itu bisa dilihat ke atas atau page sebelumnya terlebih dahulu. Nah, untuk perintah more dan less kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya ada perintah head dan tail. Nah, untuk perintah head dan tail ini itu perintah untuk melihat isi suatu file, bisa juga menggunakan head atau tail. Itu untuk yang head menampilkan beberapa baris dari satu file atau dari atas.
Nah, kalau yang tail itu menunjukkan atau menampilkan baris akhir dari suatu file. Nah, misalnya masukkan perintah head lalu var log out dot. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini, jadi by default untuk yang head itu menampilkan 10 baris pertama dari satu file. Nah, sedangkan yang tail itu tail. Nah, seperti ini. Lalu var log slash out log. Nah, seperti ini. Nah, ini akan menampilkan 10 baris di akhir dari suatu file. Nah, misalnya di sini saya akan custom barisannya jadi 3 baris saja, 3 baris pertama. Jadi saya masukkan perintah head min n, tambahin min n ya, lalu 3, lalu slash var slash log lalu out log. Nah, di sini otomatis nantinya akan memunculkan hanya 3 baris dari baris pertama. Nah, sama dengan yang baris terakhir, misalnya saya akan melihat 3 baris terakhir dari suatu file. Nah, teman-teman bisa masukkan perintah tail min n 3 slash var log out log. Nah, jadi di sini hanya menampilkan 3 baris terakhir dari suatu filenya. Nah, kalau mau keluar, Ctrl C. Nah, untuk materi terakhir sudah selesai. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.